Cerita Alkitab Sekolah Minggu, Minggu ketiga setelah Trinitatis, Minggu 16 Juni 2024. Nehemia pasal 5 ayat 1-13 dengan topik Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkati hati dan pendengaran anak-anak-Mu, sehingga mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami, sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Nehemia pasal 5 ayat 1-13. Beginilah firman Tuhan. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum, supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita, untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang, serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem, banyak dari antara mereka yang mengalami kesulitan. Mereka tidak punya cukup makanan
dan harus meminjam uang untuk membeli makanan. Tetapi orang-orang kaya yang meminjamkan uang meminta bunga yang sangat tinggi. Bahkan ada yang harus menjual tanah dan anak-anak mereka sebagai budak untuk membayar hutang mereka. Nabi Nehemia, pemimpin mereka, mendengar keluhan ini. Dia sangat sedih dan marah karena teman-temannya diperlakukan tidak adil. Nehemia tahu bahwa Tuhan ingin kita saling membantu dan peduli satu sama lainnya. Dia segera bertindak. Nabi Nehemia mengumpulkan semua orang kaya dan pemimpin-pemimpin di kota. Dia berkata kepada mereka, "Tidak benar kalau kalian meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi dan membuat teman-teman kita menderita. Tuhan tidak suka kita memperlakukan satu sama lain dengan tidak adil. Kita harus saling membantu." Adik-adik, orang-orang yang mendengar Nehemia merasa bersalah. Mereka setuju untuk mengembalikan semua tanah, kebun anggur, kebun zaitun, dan anak-anak yang telah mereka ambil sebagai jaminan. Mereka juga berjanji tidak akan meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi lagi. Nehemia telah mengubah hati mereka dengan menunjukkan cinta dan keadilan Tuhan. Adik-adik, apa pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari firman Tuhan saat ini? Dari kisah ini, kita belajar bahwa Tuhan ingin kita saling membantu dan peduli satu sama lain. Jika kita melihat teman kita kesulitan, kita harus menolong mereka. Pertama, berbagi. Jika teman kamu tidak punya makanan atau mainan, kamu bisa berbagi dengan mereka. Misalnya, jika adik-adik punya 2 apel dan teman kamu tidak punya sama sekali, berikanlah 1 apelmu padanya. Itu tidak akan membuat kamu kekurangan, namun itu akan menjadi berkat bagi adik-adik sekalian. Dengan keikhlasan memberi, kita akan menerima dengan kelimpahan. Itulah firman Tuhan. Yang kedua, bersikap baik. Adik-adik, selalulah bersikap baik dan ramah kepada semua orang, terutama kepada mereka yang sedang kesulitan. Saat ada teman yang sedang sedih atau kesulitan, atau dalam keadaan sakit, berikan senyum atau pelukan. Itu akan meringankan kesulitan mereka, atau bahkan dapat menyembuhkan penyakit mereka. Sebab firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jika kita membuat mereka bergembira, maka beban mereka akan menjadi ringan. Yang ketiga, mendengarkan dan berdoa. Adik-adik, jadilah pendengar yang baik. Misalnya, kalau ada temanmu yang ingin menceritakan masalahnya, dengarkan dengan penuh perhatian dan jangan memotong ceritanya. Kemudian doakan teman-temanmu yang sedang mengalami masalah. Tuhan mendengarkan doa kita dan akan menolong mereka. Misalnya, setiap malam sebelum tidur, berdoalah untuk teman-temanmu yang sedang kesulitan. Yang keempat, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seperti Nehemia, kita juga harus hidup karena percaya kepada Tuhan, bukan karena melihat apa yang ada di depan mata kita. Kita mungkin tidak selalu melihat hasil dari perbuatan baik kita secara langsung, tetapi kita percaya bahwa Tuhan melihat dan akan memberkati setiap tindakan kasih yang kita perbuat. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita, menemani kita, melindungi dan menyelamatkan kita, meskipun kita tidak bisa selalu melihatnya. Adik-adik, Nehemia menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi teman yang baik dan peduli pada orang lain. Oleh sebab itu, marilah kita ikuti teladan Nehemia dengan selalu menolong teman-teman kita dan menjadi anak-anak yang baik dan penuh kasih seperti yang Tuhan inginkan.
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sebuah desa kecil ada sebuah tim sepak bola anak-anak yang sangat bersemangat. Mereka semua adalah teman baik dan sangat suka bermain sepak bola bersama. Suatu hari, pelatih mereka, Pak Dani, memutuskan untuk mendaftarkan tim ini ke sebuah turnamen besar di kota. Namun, sebelum turnamen dimulai, tim ini menghadapi masalah besar. Beberapa anak tidak bisa datang ke latihan karena mereka harus membantu orang tua mereka bekerja. Selain itu, ada juga beberapa anak yang tidak punya cukup uang untuk membeli perlengkapan sepak bola yang baru. Misalnya membeli sepatu, kaos kaki, dan lain sebagainya. Mereka merasa putus asa dan mulai bertengkar satu sama lain karena masalah ini. Melihat hal ini, Pak Dani merasa sangat sedih. Dia tahu bahwa jika tim tidak bersatu, mereka tidak akan bisa bermain dengan baik di turnamen. Maka, dia memanggil semua anak dan orang tua mereka untuk berkumpul. Pak Dani berkata, "Kita semua adalah satu tim. Jika satu dari kita mengalami kesulitan, kita harus saling membantu. Jadi, saya punya rencana. Bagi anak-anak yang punya lebih banyak waktu, bisakah kalian membantu teman-teman kalian yang harus bekerja? Dan bagi yang punya perlengkapan lebih, bisakah kalian bagikan dengan teman-teman yang membutuhkannya?" Anak-anak dan orang tua pun sangat setuju. Mereka mulai bekerja sama dan saling membantu. Anak-anak yang punya lebih banyak waktu membantu teman-teman mereka yang harus bekerja, sehingga mereka bisa datang ke latihan. Orang tua dan anak-anak yang punya perlengkapan lebih juga membagikannya dengan yang membutuhkan. Ketika turnamen dimulai, tim sepak bola ini bermain dengan sangat baik. Mereka tidak hanya menunjukkan keterampilan sepak bola yang hebat, tetapi juga kekompakan dan kerjasama dan persaudaraan yang luar biasa. Pada akhirnya, mereka memenangkan turnamen dan semua merasa sangat bahagia. Pak Dani tersenyum dan berkata, "Lihatlah apa yang bisa kita capai ketika kita bersatu dan saling membantu. Ingatlah, di dalam tim, kita semua adalah satu keluarga." Adik-adik, persatuan dan persaudaraan itulah yang dibangun oleh Nabi Nehemia dalam nas ini. Dia ingin semua bangsa Israel, yang kaya maupun yang miskin, dapat bergandeng tangan, tidak saling memeras, tetapi saling membantu, saling berbagi, saling mendoakan, dan lebih lagi semakin percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga dipanggil untuk hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oleh sebab itu, adik-adik, mari kita semakin mengimani Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita, melindungi kita, bila kita tetap bergandeng tangan, saling peduli satu sama lainnya, terlebih lagi saling mendoakan satu sama lainnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau mengajarkan kami untuk saling menolong dan peduli. Tolong kami ya Tuhan, untuk selalu menjadi anak-anak yang baik, yang membantu teman-teman kami yang sedang kesulitan. Ajari kami untuk hidup dengan iman percaya kepadamu, meskipun kami tidak selalu melihat hasilnya. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.